Oke, baiklah, sebelumnya saya informasikan dulu bagi teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini, kalau seandainya nanti channel ini tembus di 5.000 subscriber, saya akan berikan giveaway, oke, sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber channel ini tentunya, dan juga teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online. Jadi yang baru melihat channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah, langsung kita kembali ke pembahasan. Ini pertanyaan masalah aku laku ataupun kredipu ataupun yang namanya kredit pintar. Ini selalu ada tercantum pertanyaan teman-teman. Oke, pinjol ini pinjol besar. Saya katakan memang pinjol ini raksasa di Indonesia. Oke, izinnya sangat luar biasa. Jadi penggunanya juga sangat luar biasa, yang paling tinggi antara yang lainnya. Oke, jadi wajar banyak pertanyaan ataupun cara penagihan dari pinjol-pinjol ini banyak sekali ceritanya ataupun pengalaman teman-teman yang mengatakan bahwa caranya kasar. Ada yang mengatakan ada caranya bagus. Mereka memang datang ke rumah, oke, dalam 1 minggu berapa kali ataupun 1 bulan berapa kali. Ada yang sopan bang datang. Mereka banyak berbicara seperti itu sama saya. Kita jujur-jujur saja, oke. Ada yang mengatakan agak galak cara penagihannya lewat WA ataupun teleponnya, oke. Ada yang agak kasar. Ya kita tidak tahu, oke, teman-teman semuanya. Yang namanya orang bekerja itu wataknya beda-beda. Saya katakan memang pinjaman online itu diperbolehkan menurunkan risiko lapangannya atau pihak ketiganya, oke, setelah TWP atau tingkat prestasi telat bayar 90 hari atau 3 bulan. Jadi sampai sini untuk masalah pinjaman ini teman-teman atau penagihan ini berbanyak macam yang dialami pada masyarakat. Itu saya katakan itu tahap yang ya fenomenal, oke, fenomena di lapangan. Mungkin ada cara penagihannya, mungkin orangnya agak lemah lembut, ya wajar, oke. Mungkin di sisi lapangan seperti itu walaupun mereka datang ke rumah. Habis itu ada yang agak kasar. Ini solusinya bagaimana sih bang? Ya solusinya yang paling penting teman-teman harus tahu aturan. Oke, harus tahu aturan. Mereka juga bekerja, wajar mereka harus memenuhi target mereka, oke. Mungkin mereka ada target masing-masing, harus ada 20 penagihan yang harus dicairkan. Kalau tidak mereka akan diberhentikan atau tidak dapat bonus ataupun tidak dapat insentif dari penagihan mereka. Jadi wajar, kita sebagai manusia bekerja ingin dapat insentif juga. Tetapi teman-teman semuanya, oke, harus Anda ketahui bahwa santai saja, rileks saja, mereka tidak bisa ngapa-ngapain Anda, oke. Kalau Anda memang belum mau membayar, belum bisa membayar, ekonomi Anda lagi turun, uang tidak ada sepeser pun di rumah, ya sudah, bilang saja apa adanya. Tidak usah Anda hana ini keluar ke sana kemari, ngoceh-ngoceh sana, ngoceh sini, tidak ada manfaatnya. Cukup Anda bilang saja sama mereka, bang, belum ada untuk saat ini. Kalau seandainya nanti ada uang, saya akan cicilkan atau bayarkan atau lunaskan, oke. Untuk saat ini tidak ada lagi uang. Mau beli beras di rumah aja tidak ada untuk saat ini. Mereka pasti ada rasa kasihan, oke. Mereka juga manusia teman-teman, bukan tidak manusia. Siapa saja yang mendengar hal-hal seperti itu pasti hatinya akan terenyuh. Jadi teman-teman santai saja, rileks saja hadapinya. Jangan Anda bawa emosi ataupun terbawa kena mental atau bagaimana, oke. Semakin Anda rileks, santai bawaannya, semakin selesai urusan ini. Begitu seterusnya. Walaupun mereka besok bilang mau datang lagi, ya silakan saja bang, mau datang ke rumah, saya akan tunggu. Selagi saya ada rumah, saya akan bukakan pintu rumah saya kalau Anda mau datang. Begitu saja. Mereka juga manusia, mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mau melapor Anda ke kantor polisi, apa yang mereka laporkan tidak bisa teman-teman. Habis itu mau menarik aset Anda di rumah, tidak bisa, itu perampasan aset kalau seperti itu. Habis itu mau membawa kerana pidana, itu tidak bisa. Itu hanya gertakan saja mereka kalau seandainya lewat WA ataupun WhatsApp ataupun email. Itu hanya gertakan saja. Kalau seandainya terjadi benar-benar mereka kalau mengatakan ingin menyebarkan data, sampai Anda menyebarkan data Anda, sampai di Facebook Anda bisa disebarkan atau di media sosial manapun, selesai, oke. Hutang Anda lunas, selesaikan hutang Anda. Bilang saja Anda melunaskan pinjol saya bang, terima kasih banyak, saya akan laporkan kepada pihak OJK bahwa Anda sudah semena-mena kepada saya. Tetapi ingatkan, oke, kalau seandainya mereka mencantumkan nama aplikasinya, oke, seperti itu, laporkan dari aplikasi mana yang berkata seenaknya kepada Anda, lapor ke pihak POJK, bilang saja bahwa Anda tidak ingin lagi melunaskan pinjolnya karena mereka berkata kasar, tidak enak, memaki-maki saya, apalagi sampai ingin menarik barang-barang Anda ataupun secara kekerasan, itu tidak dibolehkan, oke, dilarang keras sama pihak OJK, oke. Paham sampai sini teman-teman? Saya berharap sekali teman-teman tenang, rileks menghadapi ancaman risiko pinjol, karena semakin Anda rileks, semakin Anda santai, semakin selesai urusan masalah pinjaman online ini. Semakin Anda takut khawatir, semakin riweuh, semakin semakin Anda tertekan, pikiran Anda terganggu, mental Anda bisa kena. Habis itu psikologis Anda ataupun pemikiran Anda ke depan tidak maju, selalu ditakut-takutin bayangan yang namanya risiko pinjol.
Bayangkan aja, mereka juga manusia teman-teman, tidak usah ada terlalu hiraukan bagaimana, oke. Masalah SLIK, OJK atau biaya checking itu sudah tahu semua, bukan ada sendiri yang bermasalah sama SLIK atau OJK, sudah pada tahu semua, oke. Itu sudah lumrah, bukan rahasia umum lagi, oke. Masalah pinjaman online ini, masalah SLIK ataupun BI checking bermasalah. Jadi selalu saja itu sudah resiko. Kita sudah tahu sebelum meminjam pinjaman online yang resmi juga atau OJK atau ilegal, pasti semuanya sudah mengetahui aturan itu, oke. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih teman-teman.